Dalam banyak tradisi okultisme dan juga sekte-sekte spiritual tertentu, sosok dewi-dewi yang dulu disembah dalam peradaban kuno kembali disembah di zaman sekarang. Mereka tidak hanya menyembah dewa-dewa atau sosok maskulin ilahi saja, tapi juga para dewi sebagai sosok feminin ilahi. Konon, para anggota Secret Society pun menyembah dewi-dewi peradaban kuno agar membangkitkan kemampuan supranatural mereka. Apa benar? Bagaimana sih caranya dengan memuja dewi-dewi dari mitologi agama-agama kuno ini bisa membangkitkan kemampuan supernatural atau kesaktian manusia? Dan bagaimana sih caranya para artis-artis Hollywood yang tergabung dalam Illuminati atau tarikat kebatinan lainnya bisa mendapatkan popularitas serta kekayaan dari sini? Sebelum lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Ciri-ciri kalian adalah anak pilihan yang ditakdirkan untuk memutus karma leluhur dalam keluarga. 1. Kalian mengalami kebangkitan spiritual. 2. Kalian mengalami adanya siklus karma leluhur dalam keluarga. 3. Kehidupan percintaan kalian kacau. 4. Kalian menjadi anak yang paling berbeda nasib dan pemikirannya dibanding saudara-saudara yang lain. 5. Kalian bertekad untuk memutus lingkaran setan dalam keluarga agar tidak menurun ke generasi selanjutnya. Karma leluhur ini mirip dengan penjelasan trauma antar generasi dalam psikologi. Trauma ini tersimpan dalam DNA dan pikiran bawah sadar serta bisa diwariskan. Selama keturunannya tidak menyadari pola-polanya dan memutuskan siklusnya, maka pola karma ini akan terus menurun ke generasi-generasi selanjutnya hingga akhirnya menjangkiti satu keluarga besar. Inilah yang menyebabkan kenapa dalam keluarga besar banyak terjadi perceraian berulang, perselingkuhan, KDRT, dan toxic parenting berulang-ulang selama beberapa generasi yang disebut sebagai karma leluhur. Pelajari pola-pola karma leluhur dalam keluarga kalian dan bagaimana cara memutuskan polanya dalam online kelas minggu ini dengan tema memutus karma leluhur. Cek deskripsi di bawah video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang dan pastikan segera mendaftar karena seatnya sangat terbatas dan belum tentu saya akan membuka online kelas lagi dengan tema seperti ini. Makanya mumpung ada, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Okultisme secara umum banyak diidentikan dengan kepercayaan terhadap hal-hal supranatural atau tradisi penyembahan yang mempercayai bahwa segala sesuatu memiliki roh atau mengandung kekuatan gaib tertentu. Kata okultisme merupakan terjemahan dari bahasa Inggris occultism. Kata dasarnya adalah occult yang berasal dari bahasa Latin occultus yang berarti rahasia dan juga ocular yang artinya tersembunyi. Sebenarnya, okultisme ini merujuk kepada pengetahuan yang rahasia dan tersembunyi, alias pengetahuan esoteris, yang biasanya dipelajari dalam sekte-sekte spiritual atau tarikat kebatinan tertentu secara tertutup dan rahasia. Namun, karena tertutup dan rahasia, okultisme ini sering disalahartikan sebagai aktivitas yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir atau ilmu-ilmu gaib semata. Padahal, sihir atau ilmu gaib hanyalah salah satu dari aspek pembelajaran mereka. Tradisi okultisme sudah mengakar sejak peradaban kuno pertama kali terbentuk, bahkan berkembang menjadi agama bagi peradaban tersebut. Di zaman pertengahan hingga di abad modern, seiring dengan berkembangnya tradisi kekristenan, Islam, dan sains, okultisme kemudian banyak dianggap sebagai tradisi rahasia yang bertentangan dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang beraktivitas dalam kelompok-kelompok okultisme pun sering disalahartikan sebagai penyihir atau pelaku ilmu hitam, karena memang okultisme ini identik dengan ritual-ritual mistis, serta melibatkan beberapa unsur seram dan jahat sebagai salah satu ritus mereka. Tradisi okultisme banyak sekali yang mengakarkan keilmuan mereka pada tradisi-tradisi spiritual kuno, seperti sekolah misteri era Mesir kuno, sihir-sihir dan spiritualitas Babilonia, Hinduisme, Buddhisme, Kabbalah, Hermetisme, Tantra, dan masih banyak lagi. Dalam prakteknya, mereka sering melibatkan penyembahan terhadap dewa dan dewi kuno untuk mendapatkan kekuatan spiritual mereka, terutama aspek dewi untuk membangkitkan kekuatan supernatural dan magis manusia. Tradisi inilah yang kemudian dianggap syirik, musyrik, dan bid'ah dalam Kristen dan Islam. Kemudian banyak dibasmi semasa zaman kejayaan Kristen di Eropa, termasuk di era penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad di Arab. Di peradaban Eropa kuno, tradisi esoteris atau okultisme dulunya itu berkembang, lalu ditutup sejak era kebangkitan Kristen di abad 6 Masehi. Sejak dijadikannya Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Bizantium dan gereja memiliki posisi politik dalam kekaisaran, pelaku-pelaku okultisme akhirnya banyak diburu dan dipenjara, bahkan dibunuh dan disiksa, terutama kaum perempuan. Sejak itu, tradisi okultisme dilaksanakan secara rahasia dan diam-diam, sehingga mereka mendapatkan sebutan sebagai secret society.
Dewa dan dewi dalam peradaban-peradaban kuno kerap dijadikan simbol sebagai representasi Tuhan atau sesuatu yang ilahiyah. Tuhan memang pada dasarnya tidak dapat dibayangkan dan tidak bisa digambarkan. Juga tidak bisa dirupakan dan dijelaskan melalui logika. Namun pemikiran manusia yang terbatas memerlukan sosok agar bisa menggambarkan Tuhan atau sesuatu yang ilahiyah. Karena itulah orang-orang pintar atau orang-orang spiritual di zaman dulu akhirnya menciptakan sosok dewa dan dewi untuk menggambarkan sifat-sifat Tuhan yang ilahiyah. Dewa mewakili sifat-sifat Tuhan yang maskulin. Karena itu sosok dewa selalu diidentikan dengan pria atau laki-laki. Dan biasanya sifat dewa juga diidentikan dengan sifat maskulin ilahiyah pada laki-laki yang bersifat menyediakan atau provide, melindungi, menguasai, memimpin, mempertahankan hidup, dan memberikan ruang yang aman bagi alam semesta untuk hidup dan berkembang. Sedangkan Dewi mewakili karakter Tuhan yang feminin. Karena itu Dewi dilambangkan dalam sosok perempuan dan juga membawa sifat-sifat feminin ilahiyah dalam diri perempuan seperti kasih sayang, kreativitas, penyembuhan, sihir, intuitif, dan memberikan keindahan serta kedinamisan bagi kehidupan di alam semesta. Feminin dan maskulin adalah dua energi dan karakteristik dasar di alam semesta ini, menurut beberapa tradisi okultisme. Tak hanya ada di alam, ini juga ada di dalam diri manusia. Dalam banyak tradisi esoteris, Tuhan didefinisikan ada di mana-mana dan meliputi segalanya, termasuk meliputi manusia itu sendiri. Sehingga dalam tradisi spiritual kuno, manusia pun memiliki sifat-sifat feminin dan maskulin ilahi dalam diri. Dalam tradisi esoteris, menyembah dewa dan dewi sebenarnya bertujuan untuk membangkitkan kembali dan menyadari setiap aspek feminin dan maskulin ilahiyah dalam diri. Sehingga, untuk kebutuhan spiritual, kesadaran terhadap energi feminin dan maskulin ini bisa membantu menuntun manusia untuk mengalami penyatuan mistik dengan Tuhan atau alam semesta. Dan ini otomatis membuat kemampuan-kemampuan supernatural manusia menjadi terbuka. Dampaknya, manusia jadi memiliki kekuatan seperti dewa, terutama jika manusia dapat menggunakan kekuatan feminin ilahi dalam dirinya yang dilambangkan dalam penyembahan dewi-dewi. Ketika manusia telah tercerahkan, maka dengan sendirinya manusia akan bertransendensi dan jadi memiliki kekuatan dewa dalam dirinya. Manusia bakalan menjadi manusia setengah dewa. Dan inilah yang banyak dicari oleh para intelektual dan seniman yang tergabung dalam secret society atau masyarakat rahasia yang sering kita sebut sebagai Freemason, Illuminati, Rosicrucian, dan masih banyak lagi. Dewi atau aspek feminin ilahi menjadi unsur ilahi yang paling sering disembah dalam tradisi okultisme dibandingkan dengan penyembahan para dewa. Jika kita lihat dalam tradisi-tradisi okultisme yang bocor ke publik, kita sering mendengar rumor bahwa mereka melakukan penyembahan terhadap beberapa sosok dewi dari peradaban kuno guna membangkitkan kekuatan supernatural atau kekuatan magis mereka. Karena memang sifat dari energi feminin itu lebih ke spiritual, magis, transenden, dinamis, namun juga kreatif dan sangat powerful untuk penciptaan dan pencerahan. Perempuan merupakan makhluk yang menjadi representasi energi feminin ilahi di realita fisik. Itulah kenapa perempuan lebih mudah terkoneksi dengan spiritualitas ketimbang laki-laki. Ini juga yang menyebabkan kenapa di zaman dulu perempuan banyak yang menjadi penyihir atau penyembuh spiritual. Dalam keluarga pun perempuan lebih banyak melindungi keluarga mereka secara spiritual ketimbang secara fisik. Para okultis dan juga secret society kerap menyembah sosok dewi untuk membangkitkan energi feminin ilahiyah dalam diri mereka. Tujuannya supaya manusia bisa memiliki kemampuan spiritual dan juga supernatural. Berikut ini adalah beberapa sosok dewi dalam peradaban kuno yang disembah oleh tradisi-tradisi okultisme. Yang pertama ada Dewi Athena. Dewi Athena merupakan salah satu dewi utama dalam mitologi Yunani kuno. Ia merupakan salah satu dari 12 dewa dan dewi utama yang disembah oleh bangsa Yunani kuno. Yang konon merupakan makhluk abadi yang bertempat tinggal di puncak gunung yang dianggap suci dan sakral, yakni Gunung Olympus. Dewi Athena dianggap sebagai dewi kebijaksanaan dan juga dewi pelindung. Dalam kepercayaan Yunani kuno, ia dianggap sebagai pelindung kota-kota di Yunani dan juga pembimbing para hero
hero atau pahlawan Yunani kuno. Dewi ini bahkan memiliki kuil pemujaan sendiri yang legendaris, yakni kuil Parthenon. Bahkan sampai sekarang reruntuhannya masih ada dan menjadi daya tarik wisatawan yang sangat besar. Dalam buku Sejarah Dunia yang disembunyikan ini juga dijelaskan, Dewi Athena atau disebut juga sebagai Dewi Pallas merupakan salah satu dewi dari peradaban kuno yang masih dipuja oleh anggota-anggota Freemason. Dalam sebuah forum daring Masonik yang bertajuk Masonic Forum of Light, juga disebutkan bahwa Dewi Athena memiliki kebijaksanaan Masonik atau Freemason yang khas, yakni prudence atau kehati-hatian, courage atau keberanian, dan perseverance atau ketekunan. Yang kedua, ada Dewi Isis. Dewi selanjutnya yang banyak disembah dalam tradisi okultisme adalah Dewi Isis, yang merupakan salah satu dewi utama yang dipuja oleh peradaban Mesir kuno. Dalam buku Isis dan Illuminati yang ditulis oleh Ahmad Yanuana Samanto, juga dijelaskan bahwa organisasi kebatinan rahasia seperti Illuminati ternyata melakukan pemujaan terhadap Dewi Isis untuk mendapatkan kemampuan spiritualnya. Bahkan, nama Dewi ini pun disinyalir menjadi inspirasi nama untuk kelompok teroris ISIS guna menjalankan ritual pengorbanan darah para Illuminati melalui perang dan terorisme. Dalam okultisme, ritual seram dan pengorbanan darah memang biasa dilakukan untuk membuat anggotanya mengalami transendensi dan mendapatkan pengetahuan spiritual yang lebih tinggi. Ini mirip dengan metode Tantra Kiri atau Pangiwa yang juga ada di Nusantara. Dewi Isis sendiri merupakan dewi yang diidentikan dengan reinkarnasi atau kelahiran kembali manusia dari dunia bawah. Ia dianggap sebagai dewi yang membantu manusia di alam kematian agar bisa terlahir kembali di dunia yang lebih tinggi dengan bentuk kesadaran yang lebih tinggi juga. Sama seperti ketika ia membangkitkan Osiris yang mati untuk hidup kembali dan memberikan kesuburan pada tanah Mesir. Osiris sendiri adalah suami dari Dewi Isis yang juga merupakan penguasa alam kematian dalam kepercayaan Mesir kuno. 3. Dewi Durga atau Dewi Uma. Dewi Durga dan Dewi Uma sebenarnya adalah satu sosok. Dewi Uma dikisahkan merupakan reinkarnasi dari Dewi Durga, atau nama lainnya adalah Dewi Kali. Dan ia merupakan sosok dewi yang juga banyak ditemukan dipuja dalam ritual-ritual Tantra, terutama Tantra Kiri. Jika Dewi Uma digambarkan sebagai sosok dewi yang sangat cantik, mulia, pengasih, dan baik rupanya, maka Dewi Durga digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan, bengis, jahat, kejam, dan merusak. Dalam tradisi Tantra Kiri atau Pangiwa, sosok Dewi Durga ini dipuja untuk membangkitkan sifat-sifat dan energi raksasa atau nafsu serta ego duniawi dalam diri manusia. Jika ini bisa ditransendensikan menjadi bentuk kesadaran yang lebih tinggi, maka manusia bisa mengalami pencerahan. Manusia yang berhasil menaklukkan sisi raksasa dalam dirinya, maka ia akan mengalami pencerahan dan memiliki sifat-sifat dewata dalam dirinya. Ibaratnya, ia telah reinkarnasi. Dari yang semula memiliki kekuatan Dewi Durga dalam diri, kini terlahir kembali menjadi Dewi Uma yang baik, rupawan, dan penuh welas asih. Meskipun pemujaan Dewi Durga ini bertujuan untuk mendapatkan pencerahan spiritual, tapi ada juga beberapa pelaku spiritual dan okultisme yang sengaja memuja Dewi Durga untuk mempelajari ilmu hitam. Sebab energi feminin Dewi Durga ini memang sangat powerful dan sangat merusak jika dibangkitkan dalam diri. Selain dengan pemujaan terhadap sosok dewi-dewi dalam peradaban kuno, pemujaan terhadap energi feminin ilahi ini juga banyak digambarkan dalam bentuk arca yoni atau rahim perempuan. Biasanya arca ini diciptakan sepasang dengan lingganya atau arca yang melambangkan alat kelamin laki-laki sebagai representasi dari energi maskulin ilahi. Lingga yoni banyak ditemukan di daerah-daerah yang kental dengan tradisi Hindu atau Tantra, seperti contohnya di Nusantara dan juga di India. Di masa lalu, rahim dan kelamin perempuan itu dianggap suci karena merupakan portal yang menghubungkan manusia dengan dunia spiritual. Kalau kita melihat tradisi beberapa kelompok okultisme, yang ritualnya kadang bocor ke masyarakat, kita sering sekali melihat mereka menggunakan simbol-simbol kambing seram yang disebut sebagai Baphomet. Simbol Baphomet ini kerap dikira identik dengan simbol satanik atau demon yang sering disalahartikan, disembah atau dipuja oleh kelompok-kelompok okultisme tersebut.
Simbol ini bahkan juga sering muncul sebagai hidden symbol dalam karya-karya seni para artis Hollywood, yang diduga juga terafiliasi dengan sekte okultisme rahasia bernama Illuminati. Tapi apa sih sebenarnya Baphomet itu? Dan apakah benar Baphomet itu pasti menyimbolkan setan atau satanik atau demon yang kemudian dipuja oleh kelompok-kelompok okultisme untuk mendapatkan daya-daya kesaktiannya? Baphomet sebenarnya adalah dewa yang diduga disembah oleh para kesatria Templar yang kemudian dimasukkan ke dalam berbagai tradisi okultisme dan esoteris barat. Dalam buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan dijelaskan bahwa kesatria Templar dulunya juga merupakan ordo atau tarikat kebatinan rahasia yang menampung para orang-orang besar yang dulunya adalah tentara penjaga Bait Allah di Yerusalem. Di sini, beragam praktik-praktik spiritual dilakukan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan supernatural para kesatria. Meskipun kadang-kadang dianggap sebagai sebatas simbol setan belaka, nyatanya sejak tahun 1856, nama Baphomet telah dikaitkan dengan gambar kambing sabat yang digambarkan oleh Eliphas Levi yang terdiri dari elemen dualitas yang mewakili simbolisasi keseimbangan yang berlawanan atau hukum polarisasi yang ada di dunia. Baphomet sebenarnya adalah lambang dari setengah manusia dan setengah hewan, yang juga merupakan lambang dari pria dan wanita, serta lambang dari baik dan jahat, yang merepresentasikan dualitas di alam semesta dan juga dualitas yang ada di dalam diri manusia. Sebuah spekulasi pun berkembang di kalangan pecinta esoteris modern di barat. Lambang Baphomet yang diambil dari angle depan dengan kondisi tanduk yang mencuat atau melengkung ke bawah, diduga ini sangat mirip dengan gambaran rahim perempuan. Di mana dalam tradisi Tantra, rahim perempuan adalah yoni dan merupakan arca yang melambangkan femininitas ilahi. Dalam tradisi okultisme barat, Baphomet tidak hanya representasi dari setan atau demon saja, tapi ia juga dianggap dewa yang melambangkan karakter-karakter dewata dalam diri manusia juga. Jika benar simbol Baphomet ini diambil dari simbol rahim perempuan, maka kita bisa memahami mengapa okultisme barat itu kerap menggunakan simbol Baphomet sebagai pemujaan. Barang siapa yang bisa menyatu dengan Baphomet dalam diri, maka ia bisa mentransendensikan karakteristik demon atau setan dalam diri untuk dinaikkan atau ditransendensikan menjadi karakter malaikat atau dewa yang baik dan penuh welas asih. Ini sangat mirip dengan tradisi dalam Tantra Kiri atau Pangiwa yang ada di Nusantara, di mana dalam tradisi Tantra Kiri, manusia juga bisa mentransendensikan sifat-sifat buta atau sifat-sifat raksasa atau sifat iblis yang ada di dalam diri untuk dinaikkan menjadi sifat-sifat kedewataan yang luhur dan tercerahkan. Dalam Tantra Kiri, simbol dualitas buta dan dewa atau baik dan buruk dalam diri manusia dilambangkan dengan pemujaan terhadap Dewi Durga dan Dewi Uma. Dewi Uma melambangkan sisi buta atau raksasa atau iblis atau demon dalam diri manusia. Sedangkan Dewi Uma melambangkan sisi kedewataan atau sisi keluhuran atau kebaikan dalam diri manusia. Kalau kita amati, hampir semua tradisi spiritual atau okultisme timur dan dunia-dunia kuno ini memuja unsur feminin ilahi dan melibatkan pemujaan terhadap sosok dewi tertentu yang biasanya merupakan sosok dewi tertinggi dalam agama atau dalam peradaban tersebut. Dengan dilibatkannya unsur-unsur femininitas perempuan atau dewi dalam pemujaan okultisme, justru semakin menegaskan bahwa energi feminin memang sangat powerful dalam membangkitkan spiritualitas dan mengaktifkan kemampuan-kemampuan supernatural atau daya-daya kesaktian dalam diri manusia. Perempuan adalah figur yang membawa energi feminin ilahi yang melimpah dalam diri. Itulah kenapa perempuan lebih banyak terkoneksi dengan hal-hal spiritual dan hal-hal magis ketimbang dengan laki-laki. Secara progres spiritual, perempuan juga lebih cepat tercerahkan dibandingkan dengan laki-laki. Sebab dalam diri mereka sudah membawa sifat-sifat dari Dewi Athena, Dewi Isis, dan Dewi Durga atau Dewi Uma itu sendiri. Tinggal disadari saja. Sebenarnya, baik pria maupun wanita memiliki dua jenis energi dasar dalam diri mereka, yakni energi feminin dan maskulin yang saling menjadi polar berlawanan satu sama lain. Hanya saja, energi feminin pada perempuan itu memang lebih besar dibandingkan laki-laki. Dalam buku Sedulur Papat Limo Pancer, ini juga dijelaskan bahwa energi feminin dan maskulin ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam proses penciptaan alam semesta atau makrokosmos. Energi maskulin adalah energi yang memberikan ruang bagi alam semesta
semesta untuk menjadi dan berkembang. Energi feminin adalah energi yang memberikan gerak atau kedinamisan pada ruang, sehingga energi pun membentuk partikel-partikel subatomik yang kemudian berevolusi membentuk materi, sehingga jadilah alam semesta seperti sekarang ini. Itulah kenapa energi maskulin lantas diidentikan dengan pertahanan hidup atau survival mode, dan energi feminin diidentikan dengan proses penciptaan atau creation mode. Feminin serta maskulin sebenarnya sudah terrepresentasi dengan baik dalam otak manusia. Pikiran sadar manusia sangat identik dengan maskulinitas atau mempertahankan hidup. Sedangkan pikiran bawah sadar identik dengan femininitas yang sangat berguna untuk proses penciptaan. Jika manusia bisa menyeimbangkan keduanya, maka ia adalah manusia yang tercerahkan. Pikiran bawah sadar juga merupakan sumber dari segala kemampuan supernatural atau daya-daya kesaktian manusia. Dari pikiran bawah sadar pula, manusia bisa mengakses dimensi kuantum dan memulai proses penciptaan realita dari sana. Dimensi kuantum adalah dimensi tempat segala kemungkinan tanpa batas itu eksis sebelum akhirnya menjadi realita. Manusia bisa menciptakan realita kehidupan mereka sendiri dari sini. Dalam spiritual, energi feminin ilahi juga ada dalam bentuk energi kundalini yang sangat berperan penting dalam proses spiritual manusia. Ketika energi kundalini bangkit, maka manusia mengalami kebangkitan spiritual. Semakin naik energi kundalini ke atas, maka ia juga membersihkan cakra-cakra atau pusat-pusat energi dalam tubuh yang dilaluinya. Semakin bersih dan semakin seimbang cakra, maka semakin banyak pula kemampuan supernatural manusia, serta kecerdasan dan kebijaksanaan manusia ikutan bangkit. Semakin bangkit kundalini, semakin banyak cakra yang bersih, maka manusia juga semakin tercerahkan. Pemahaman dan kesadarannya mengalami peningkatan. Tapi energi kundalini pun punya sisi gelap. Jika ia terhalangi oleh energi negatif dalam diri, maka energi kundalini akan menekan ke segala arah dan menimbulkan yang namanya sindrom kundalini. Inilah yang membuat manusia bisa mengalami dark night of the soul kembali, walaupun mereka sudah pernah mengalami kebangkitan spiritual sebelumnya. Beberapa pencari ilmu hitam dan kesaktian memang ada sih yang sengaja mengalirkan energi kundalini mereka ke arah bawah tubuh, bukan ke atas seperti pada naturalnya. Energi kundalini sebagai energi feminin ilahi yang sangat powerful memiliki dampak merusak yang luar biasa jika diarahkan ke bawah. Memang sih ini bisa membuat manusia memiliki daya-daya linui atau kesaktian yang sangat luar biasa. Tapi ini juga bisa membuat manusia menjadi sangat destruktif. Walaupun konsekuensinya mereka memang bisa mendapatkan kekayaan, kekuasaan, dan popularitas yang sangat besar. Inilah yang dalam teori-teori konspirasi sering dilakukan oleh artis-artis Hollywood atau konglomerat-konglomerat barat yang diduga tergabung dalam secret society dan kerap terciduk melakukan ritual-ritual seram yang berbalut seks, pertumpahan darah, pedofilia, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang kepingin memiliki buku-buku yang aku cantumkan dalam video ini, kalian juga bisa klik link atau gambar buku yang ada di bawah video dan bisa check out dari situ. Jangan lupa untuk segera lakukan pembayaran atau payment karena stok buku ini biasanya terbatas. Kalau misalnya dia sold out, belum tentu loh penerbit akan mencetak ulang. Makanya mumpung dia masih tersedia di akun YouTube aku, segera check out sekarang juga dan selesaikan pembayarannya sesegera mungkin supaya kalian bisa segera mendapatkan bukunya. Ciri-ciri kalian adalah anak pilihan yang ditakdirkan untuk memutus karma leluhur dalam keluarga. 1. Kalian mengalami kebangkitan spiritual. 2. Kalian mengalami adanya siklus karma leluhur dalam keluarga. 3. Kehidupan percintaan kalian kacau. 4. Kalian menjadi anak yang paling berbeda nasib dan pemikirannya dibanding saudara-saudara yang lain. 5. Kalian bertekad untuk memutus lingkaran setan dalam keluarga agar tidak menurun ke generasi selanjutnya. Karma leluhur ini mirip dengan penjelasan trauma antar generasi dalam psikologi. Trauma ini tersimpan dalam DNA dan pikiran bawah sadar serta bisa diwariskan. Selama keturunannya tidak menyadari pola-polanya dan memutuskan siklusnya, maka pola karma ini akan terus menurun ke generasi-generasi selanjutnya hingga akhirnya menjangkiti satu keluarga besar. Inilah yang menyebabkan kenapa dalam keluarga besar banyak terjadi perceraian berulang, perselingkuhan, KDRT, dan toxic parenting berulang-ulang selama beberapa generasi yang disebut sebagai karma leluhur. Pelajari pola-pola karma leluhur dalam keluarga kalian dan bagaimana cara memutuskan polanya dalam online kelas minggu ini dengan tema memutus karma leluhur. Cek deskripsi di bawah video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang dan pastikan segera mendaftar karena seatnya sangat terbatas dan belum tentu saya akan membuka online kelas lagi dengan tema seperti ini. Makanya mumpung ada, segera daftarkan diri Anda sekarang juga.